Dua, tiga. Mari nge-vlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, kali ini di depan kita ada sebuah kemasan. Bukan sebuah ya, ada beberapa kemasan. Dan kita hari ini kayaknya akan membahas kemasan. Apa nih Jis yang akan kita bahas terkait dengan kemasan yang tentu mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman. Iya, sekarang kita mau ngebahas kenapa snack itu kemasannya kembung. Oke, kenapa snack itu kemasannya kembung? Kayak ciki-ciki kan kembung ya? Iya, dan kita sering lihat ya, misalkan di toko-toko gitu, snack-snack itu banyak yang kembung yang pabrikan itu. Nah, tapi banyak teman-teman UMKM yang sebenarnya belum tahu nih, apakah produknya harus dikembungin atau enggak gitu. Terus mereka juga nggak ngerti apakah ini dikembungin atau enggak, terus pengaruhnya apa sih gitu. Oke, fungsi kembung buat apa? Iya, kayak gitu. Buat snacknya, kayak gitu, buat kemasannya. Ya, nah yang pertama yang kita ketahui, jadi si makanan itu dia mudah basi, terus ada bulukan kayak gitu ya. Oh my god. Nah, untuk memperpanjang masa expired, nah salah satu triknya adalah dengan dikembungin si kemasannya nih. Nah jadi kan kita tahu ya, yang namanya makanan itu yang bagus itu memang satu hari dia basi, karena memang itu artinya tidak ada pengawet. Nah, tapi bagaimana caranya si makanan bisa awet tanpa bahan pengawet yang berbahaya? Salah satunya ada dengan cara dikembungin. Nice. Jangan cara dikembungkan. Nah, isinya itu apa gitu dikembungin itu? Apakah udara biasa ditiup? Bukan, kalau ditiup nanti jadi pas dibuka mau jigong ya. Bangsat kau. Oke, kayak gini ya. Ya, nih contohnya ini. Nah, ini tuh isinya nitrogen. Nitrogen ya? Itu salah satu kandungan yang ada di udara yang terbesar sebetulnya ya? Ya, betul. Nah, jadi kenapa sih kau nggak diisi oksigen? Gitu? Nah, justru yang bikin makanan bulukan atau cepat basi itu sebenarnya oksigen. Iya, proses oksidasi. Iya, proses oksidasi. Jadi ada bahan-bahan kimia apa? Misalkan ada minyak, ada rasa pemuat rasa di dalam makanannya gitu. Itu dengan oksigen terjadi proses kimia yang membuat bakteri-bakteri muncul. Ya, kayak misalkan kita nyimpen makanan dibuka aja kayak gitu ya. Kan ada oksigen tuh. Nah, itu jadi cepat basi. Tapi kalau nitrogen, unsurnya nitrogen, itu malah bikin dia lebih awet kayak gitu. Iya. Nah gitu, jadi kenapa nggak diisi oksigen atau nggak diisi mungkin udara bebas atau apa ya? Itu karena itu tadi, karena yang lainnya itu mengandung oksigen yang bisa memicu bakteri-bakteri itu ya tadi ya. Jadi makanannya jadi cepat bulukan. Gitu. Nah kalau nitrogen dia tidak membuat makanan itu bulukan lagi. Iya, ibaratnya si bakteri-bakteri itu nggak bisa hidup di nitrogen mungkin ya. Ya secara inilah segala gambaran ilustrasinya ya seperti itu. Jadi dalam kandungan nitrogen itu dia tidak cepat bereaksi gitu. Zat-zat yang lainnya itu lebih lama kayak gitu. Nah gitu, yang pertama itu ya. Dan ternyata memang harga si nitrogen juga lebih murah sih. Oh gitu? Iya. Kok bisa ya? Lebih murah daripada harga oksigen. Oh, iya. Dibanding oksigen. Di sini saya dapat info dari internet, harga oksigen itu 1,2 juta per meter kuadrat. What? Ya kayak kalau ke rumah sakit ada tabung gede tuh yang oksigen, ya itu harga oksigen mahal ya. Ya, kalau misalkan nitrogen dia 700.000 per meter kuadrat, jadi hampir setengahnya sih harganya. Tapi pas kalau buat ini ban mahalan nitrogen ya. Nitrogen mahal. Kenapa nitrogen mahal? Ya karena lebih enak katanya. Lebih empuk. Padahal sebenarnya itu lebih murah itu ya. Lebih murah. Udaranya gitu. Nah, berarti yang pertama itu fungsi dari digelembungkan seperti ini, diisi nitrogen adalah supaya awet. Ya, supaya awet. Nah, yang kedua apalagi nih Jis, fungsi dari digembungkan kayak gini? Nah, supaya nggak mudah hancur. Mantap. Supaya nggak mudah dalamnya. Jadi ketika kita packing ya, mungkin produknya kirim keluar kota, disimpan di gudang,
itu kan pasti ditumpuk-tumpuk, simpen ya. Nah ini tuh gak gampang hancur. Jadi melindungi produk yang ada di dalamnya. Iya. Kalau isinya itu kayak perkeripikan, hal-hal yang mudah hancur, kalau digembungkan kayak gini kan, ya kita ibaratnya megangnya itu kayak megang dulu ininya, yang dalamnya aman. Iya, betul. Jadi terlindungi oleh anginnya lah gitu. Tuh. Kayak gitu. Iya. Kalau misalkan, nih saya udah bikin nih, ini yang versi ini ya, yang versi kempes ya. Yang versi kempes ini kalau misalkan kita gini-giniin juga udah, dalamnya udah langsung kerasa, langsung bubuk gitu ya. Iya. Apalagi kalau jatuh atau apa gitu ya udah. Kan nggak enak ya makan snack yang hancur gitu. Iya. Enaknya yang masih utuh, yang gelontongan gitu. Kayak gitu, kalau misalnya keripik singkong ya berarti harus bulat. Masih kan? bulat. Ya kan nggak enak kayak kalau misalkan udah terlalu kecil nih gitu. Gitu. Nggak kerasa gitu kan. Nah itu yang kedua, melindungi. Ada lagi nggak, Jis? Nah, yang selanjutnya adalah lebih enak dipandang aja sih. Hai. Oke. Oh iya. Lebih enak dipandang. Yang inilah ya, kayak Nah, gini. Oh nih, misalkan di rak ya, dia kayak gini tuh. Kayak tipes teman-teman yang ini. Kayak kena tipes. Kalau ini kan seger buger kelihatannya kayak gitu. Kalau ini tuh, oh iya dampaknya juga. Jadi ini tuh kayak lecek apa ya? Iya lecek, terus apa namanya? Ya kurang nggak menarik lah. Kalau yang ini kayak berisi lebih banyak kayak gitu isinya. Kadang gini, kita menemukan nih di toko-toko ya, cuman nggak sempet beli jadi nggak bisa nyontoin. Ada kemasan ke UMKM yang polos sebenarnya, tapi dia kembung. Nah, dia itu lebih menarik, enak dilihat gitu, di rak juga lebih bagus gitu, ketimbang dia apa namanya kempes ya. Iya, kempes seperti ini. Jadi nggak cuma di desain, tapi dari kembung dan nggak kembungnya pun udah beda gitu, kesan yang diberikan gitu. Kayak gitu. Nah, itu ya dari secara luxurious gitu. Jadi secara tampilan awal kayak gitu. Lebih menarik yang ya lebih berisi kayak gitu ya. Iya. Nah, terus ada lagi terakhir nih. Masih ada. Apa lagi nih? Nah, terakhir itu mempermudah kita packing. Mantap. Pas packing. Packing misalkan kita bikin satu dus misalkan. Nah, itu disusunnya tuh rapi. Kalau ada gelembungnya ya. Iya. Jadi karena memang si bentuknya ini menyesuaikan si ini ya, jadi kotak kayak gini nih. Jadi enak gitu rapi. Beda kalau misalkan dia kempes. Jadi apalagi kan kalau misalkan dalamnya bentuknya nggak sama persis semua ya. Ada gede, ada kecil. Kalau yang ini mungkin agak meninggi, agak rapi. Coba kalau misalkan yang kayak gini isinya itu dia apa ya? 3 dimensi kayak gitu. Iya. Lebih berkontur. Dia jadi acak-acakan lah. Jadi walaupun ditumpuk gini pun dia jadi ada yang apa ya? Ini ada yang mengganjalnya, yang ini teposnya, jadi nggak rapi. Iya, beda kalau misalkan pakai angin, ini kan jadi rata aja permukaannya. Semuanya rata. Iya, jadi ditumpuk pun enak, dimasukin dus enak gitu. Iya benar. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sih mengajarkan ya untuk teman-teman UMKM pakai angin, pakai nitrogen lah. Nah, terus nih Jis, kadang ada beberapa teman-teman yang menemukan misalkan udah bergelembung tapi isinya itu melempem. Nah, itu tuh bisa dipastikan itu isinya bukan nitrogen. Oh gitu? Iya. Itu jadi ya semoga aja itu bukan tiupan dari mulut ya. What? Kalau terjadi melempem seperti itu. Soalnya kan kalau dilihat misalkan masa expirednya kok masih lama tapi udah melempem. Iya, gitu kan. Mungkin akibat dari si anginnya itu bukan nitrogen. Itu bisa dipastikan bukan nitrogen. Berarti itu ketahuan ya. Jadi kalau masa expirednya masih lama tapi udah melempem, kemungkinannya itu udaranya campuran. Oke, apalagi nih Jis, perkemasan hari ini yang bakal kita bahas selain dengan yang diisi oleh nitrogen dengan yang tepos kayak gitu. Nah, kita coba simulasiin kali ya. Kalau apakah dalamnya beneran, apakah angin beneran menjaga si makanan atau enggak nih? Kita buktiin ya. Oke. Cara membuktikannya gimana nih? Kita ini aja kali ya, dibanting benda dari atas kali ya. Terus nanti kita buka di dalamnya kayak gimana gitu. Oh, boleh biar sama, misalkan kita taruh di sini, nanti dilempari buku ya gitu ya. Dijatuhi buku biar sama adil kayak gitu. Ya. Lebih rusak yang mana nih? Bener udah nih gitu. Oke, aku pakai HP juga ngerekam biar ada angle-angle yang lain ya. Ya. Siap? 1 2 3. Oke. Baru juga nih. Jadi udah
Kan simulasi ya namanya. Simulasi. Kita tahu ya, kurir apakah akan. Oke, 2 kali ya. 2 kali ya. 1, 2. Oke. 2 kali aja. Nah, kita coba yang ini ya, kembung ya. Oke. Masih kembung. 1, 2, 3. Nah, masih kembung kan? Tuh. Coba lagi dari belakangnya. Oke, malah bukunya yang mantul ya. Jadi mantul ini bukunya. Nah, terlihat masih aman, teman-teman. Oke, kita coba buka aja kali ya. Oke, coba buka. Kita coba buka. Ini yang ini ya. Ini yang masih kembung ya, masih aman. Nah, ini dalamnya masih bentuknya seperti ini. Masih gede-gede ya? Ya, masih sesuai. Ini kan apa namanya? Cheetos. Nah, sesuai dengan bentuk Cheetos yang kita ketahui. Nah, ini yang tadi yang tidak pakai angin nih. Kita coba buka. Nah, ini sudah terjadi semacam lebih kecil ukurannya ya. Oke, kita coba bandingin nih. Yang ini satu dengan yang kecil-kecil tuh. Yang ini tuh kan pada gede-gede ya. Pada dia lebih bubuk lah kayak. Bubuknya lebih banyak daripada yang ini. Ya. Nah, kalau yang ini kan dia masih banyak yang panjang-panjangnya ya. Kalau yang ini mah cenderung kecil-kecil ya. Lebih terpotong-potong. Kayak gitu. Nah, ini nasi Cheetos ini mungkin lebih kuat ya dari segi olahannya gitu. Nah, kalau misalkan kalian produknya gampang rusak gimana gitu. Apalagi kalau nggak pakai angin kan itu makin parah ya. Kayak gitu. Oke, itu ya pembahasan kita kali ini terkait dengan snack yang dikasih nitrogen, ya dikembungin gitu ya, atau yang snack yang tidak dikasih nitrogen atau nggak dikembungin. Itu ya fungsi-fungsinya, kelebihannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi nggak Jis selain ini? Cukup ya? Udah sih, cukup aja. Jadi selain desainnya harus bagus, kalian juga harus ngerti nih produk kalian itu harus kayak gimana cara packagingnya gitu. Iya, jangan sampai salah juga kalian. Biar terlindungi ya pakai aja udara yang pakai yang tambal ban. Itu ada lagi ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.